menyatukan untuk perhitungan preminya itu, cara menghitung preminya dari referensi yang kemarin juga dijadikan referensi untuk model kerugian sama yang dari buku rujukannya. Tapi ada beberapa yang saya sesuaikan, jadi tidak sama seperti buku, lebih mengacu ke yang tesis kemarin, tapi menggunakan asumsi-asumsi yang ada di buku tetap dipakai gitu. Saya coba share dulu. Mana ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Kalau saya share seperti ini, terlihatnya masih seperti tadi atau sudah slideshow? Full? Belum full, Bu. Oh, belum full ya? Oke, kalau gitu berarti saya stop dulu. Sebentar ya. Nah, sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita mulai untuk hari ini. Tadi seperti saya bilang, kita akan melihat bagaimana cara menghitung premi dari asuransi pertanian yang sudah kalian selama ini kerjakan sampai dapat model kerugiannya. Nah, itu sebenarnya apapun bentuk asuransi pertaniannya, dari yang ke-6 itu perhitungan preminya sama. Poinnya hanya di kemarin terkait perhitungan model kerugiannya begitu ya. Nah, tapi ini ada beberapa yang harus kita perhatikan, tapi ini kan sudah ya, yaitu pertama pilih risiko, kemarin sudah dipilih, ada yang pakai curah hujan, ada yang pakai suhu, dan lain sebagainya, ada yang penyakit, atau ada yang mungkin dari penyebab meninggalnya, kalau yang untuk hewan gitu. Lalu ada tentukan nilai yang ditanggung. Nah, ini mungkin sedikit berbeda-beda ya dari kalian, dimana mungkin kalau ada yang pakai adalah nilai dari keseluruhan lahan yang ditanam. Padahal kan kalian punya datanya itu per periodenya, ada lahan tanamnya tidak? Ada lahan tanamnya
Yang untuk tanaman dulu, bukan yang untuk yang hewan ya. Ada? Dari kelompok saya ada, Bu. Oke. Lalu sebentar. Saya ingin melihat kalian. Tidak bisa sepertinya sudah. Soalnya suaranya akan kembali. Kalau di Jimit gitu ya, saya tidak bisa untuk melihat kalau lagi share screen. Nah, kalau untuk ini lahan yang ditanam, berarti kan kemarin kalian kan memodelkan kerugiannya adalah untuk lahan-lahan nanti adalah lahan yang mengalami kerugian. Sementara pasti ada lahan tanamnya berapa untuk setiap periode waktu yang kalian pilih. Nah, itu nanti yang akan dijadikan nilai yang ditanggung. Kalau seandainya hewan, berarti mungkin keseluruhannya. Ada data yang ini tidak ya, untuk yang hewan, ada data keseluruhan hewan ternaknya, baik itu unggas maupun yang ternak livestock gitu ya. Ada tidak jumlah keseluruhan hewan ternaknya? Yang sehat ya, bukan yang sebelum terjangkit penyakit atau sebelum meninggal. Itu jumlah keseluruhan yang ada dalam satu kandang atau gimana, Bu? Dalam satu itu yang kalian observasi, misalnya dalam 1 tahun, berarti dalam 1 tahun itu ada tidak di data kalian apakah itu satu kandang atau dari satu kecamatan itu atau dari satu provinsi? Total keseluruhannya ada tidak? Kalau di saya nggak ada, Bu. Mungkin di data ada beberapa aja. Oke, terus yang lainnya ada? Kelompok yang lain yang membahas ininya hewan? Kelompok Fikrivarosi tidak ada. Kelompok mana lagi? Yang ini harusnya kan ada 4 kelompok ya. Ada kelompok unggas dan kelompok hewan ternak. Izin masuk, Bu? Iya, Edward. Kamu sama Mei satu kelompok? Bukan, Bu. Aku unggas juga sama Fikrivarosi. Cuman kalau di sini aku juga nggak ada data keseluruhan kandang. Jadi kita lebih berdasarkan per kejadian gitu, Bu, kematian unggasnya. Oke, berarti data per kejadian kematiannya ya? Ya, dan umumnya kejadian itu emang langsung satu peternakan unggas tuh mati semua gitu, Bu. Hah? Kalau mati semua gitu? Iya, kayak benar-benar gak ada yang tersisa gitu, Bu. Oh, kemarin penyakit atau kebakaran ya kalian itu? Kebakaran, ada panas. Ada deh, Bu, yang nggak semua mati. Tapi lebih umumnya kalau kebakaran make sense sih. Oke. Kalau gitu berarti PR yang unggas adalah coba mencari lagi data terkait sebaran ini unggas di setiap periode waktunya itu. Tunggu ke ini ya, saya mute dulu. Data yang terkait hewan-hewan yang memang jadi ternaknya di tahun itu kan, berarti kan kalian ada daerah masing-masing. Coba berarti cari datanya bukan yang sakit atau bukan yang mati, tapi cari yang jumlah keseluruhan hewan ternak. Biasanya kan di BPS itu ada ya data terkait berapa banyak hewan ternak di setiap daerah. Kalau misalnya per tahun harusnya ada, berarti kalian nambah tugasnya itu. Bisa dipahami kira-kira? Gimana? Jadi kan kita tuh kan mengamati setiap kejadian yang ada di Pulau Jawa ya, Bu ya. Nah, artinya kan udah cukup besar gitu, Bu, untuk dilihat BPS gitu, karena Pulau Jawa itu ya
Ya emang pulaunya cukup besar dan banyak gitu Bu pastinya. Terus itu bagaimana Bu? Kita ngelihatnya misalnya gini di kejadian mungkin di Bogor gitu ya Bu ya. Di Bogor terus ada di Puncak gitu. Itu kan berbeda ya Bu ya. Sama sih. Sebenarnya di Bogor pokoknya di Jawa yang lain lah gitu, daerah Jawa yang lain. Itu kita ngelihatnya per kotanya aja baru dijumlahkan atau tetap keseluruhan Pulau Jawa Bu? Kemarin yang kalian pakai untuk yang data mati dan sakit atau terdampak cuaca panas sama kebakarannya udah agregat dari keseluruhan Pulau Jawa atau kalian dapatnya per masing-masing kabupaten kota dan provinsi di Pulau Jawa baru kalian jumlahkan atau bagaimana? Itu berdasarkan apa namanya, bukan ya tahu ya Bu ini dikatakan agregat atau enggak, tapi dia tuh lebih ke kita cuma mengambil data dari yang ada di Pulau Jawa aja Bu, gitu. Berarti udah agregat itu ya? Maksudnya udah dikumpulkan oleh yang mengumpulkan data, ini data Pulau Jawa gitu ya? Iya. Kan kalian juga ambil masing-masing daerah baru dijumlahkan gitu ya? Bukan Bu, bukan kayak gitu. Dan juga ini cuma 2 penyebab Bu, ada juga penyebab lain gitu loh Bu. Tapi emang gak kita ambil yang penyebab lainnya, karena kembali lagi yang saya bilang itu kan di sini ada Makedani data Bu, jadi takutnya kalau kita menggunakan 3 variabel terlebih, takutnya kami ilmunya kurang gitu Bu, jadi bakal jadi kesulitan ke depannya gitu. Yang kemarin itu yang kalian bikin kode ininya ya, ordinalnya ya, iya, 0 dan 1 itu. Iya Bu. Oke. Iya gitu, berarti carinya yang Pulau Jawa langsung aja kalau gitu. Jadi jumlah hewan ternak di Pulau Jawa. Oke, baik Bu. Berarti lebih ke hewan unggas ya Bu? Iya, ya hewan ternaknya hewannya unggas. Untuk kalian yang sebagai nilai yang ditanggung itu berarti. Nah, ada lagi kelompok yang kira-kira tidak punya data. Apa? Boleh. Bu. Untuk tahunnya Bu. Untuk tahunnya itu tahun terakhir atau bagaimana Bu? Di setiap tahunnya. Kalau yang kalian pakai. Berarti misalnya Bu kejadian saya tuh ada sekitar 10 kejadian gitu. Emang waktunya itu kalau nggak salah ada yang 2018 lah, anggap 2018 itu paling lama atau ada satu kejadian, berarti dari 2018 sampai sekarang ini. Ya betul. Jadi disesuaikan periodenya, kan itu yang terdampaknya segitu yang kalian dapat. Terus coba cari dari informasi data hewan ternaknya, berarti hewan unggasnya, ternak unggas. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu. Nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bu. Boleh. Ini kan baru sampai poin kedua nih. Iya, gimana Fikri? Jadi meskipun ini kita datanya per kejadian, tapi tetap data populasinya itu diambil di daerah tersebut pada tahun tersebut. Gini Bu, gitu Bu. Iya, betul. Jadi nanti kan akan lihat rasionya sebenarnya, secara rate-nya. Rasionya. Oke. Terima kasih banyak. Tapi nanti yang dirasiokan adalah, ya sama-sama. Ada lagi tidak? Sebelum saya lanjut ke poin yang selanjutnya. Tadi yang dirasiokan apa tadi Bu? Iya, ini ke yang selanjutnya. Yang dirasiokan adalah terkait seberapa besar kerugiannya dibagi tadi kan total yang ditanggung, berarti total yang ditanggung adalah nilai awalnya kan. Nah, untuk yang akan dibayarkan atau yang kerugiannya itu menggunakan modal yang kalian dapat, berarti pakai taksiran. Tidak pakai data aslinya lagi. Kan sudah dapat modelnya. Berarti untuk yang akan dibayarkan nanti dari model tersebut. Coba dicari taksirannya untuk setiap periodenya tersebut. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Kan nanti kan dari beberapa variabel yang kalian punya, variabel prediktornya ya, nanti dimasukkan, misalnya di tahun 2014 berarti kalian pakai suhunya adalah suhu rata-rata yang pakai suhu nih ya. Suhu rata-rata di tahun tersebut, masukkan suhunya kalau memang yang akhirnya yang kalian pilih variabelnya adalah suhu. Atau kalau misalnya tadi kayak kelompoknya Edward, itu ada 2 variabel ya. Nah, itu nanti berarti diberikan untuk yang tahun 2018 misalnya adalah suhu terpanasnya berapa, kan pakai suhu panas ya, terus kejadian kebakarannya ada berapa, nanti dimasukkan untuk dapat secara taksirannya berapa nih hewan unggas yang
meninggal atau yang terdampak. Nanti baru dikalikan dengan biaya inputnya. Nah, itu nanti masuk ke yang selanjutnya ini. Biaya input itu sebenarnya kalau bisa modal untuk sampai dapat 1 ekor itu kan ya. Cuma kalau memang itu susah didapatkan kan itu harusnya turun ke lapangan ya untuk biaya input. Itu kita carinya di kita maju dulu ke sini ya. Ini, yang ini berarti. Biaya input ini yang P. Kalau seandainya memang terkendala untuk biaya input, berapa yang kalau misalnya kita bicara dari segi keuangan kan berarti itu adalah harga pokok untuk sampai bisa membesarkan 1 ekor unggas tersebut. Kan harusnya itu. Cuma kalau memang itu dirasa susah untuk didapatkan untuk saat ini, ya tidak apa-apa diganti dengan harga dari seekor unggas tersebut. Misalnya unggasnya yang mati adalah perkiraan di usia setahun, berarti di usia setahun beratnya rata-rata berapa nih yang mati? Ya dicari harga untuk kalau misalnya itu adalah kalian nanti akan dapat totalnya ada 100 ekor dan per ekornya dianggap rata-rata di 1,2 berarti kan 120 kilo nih. Nah, dicari harga rata-rata per kilonya. Itu nanti untuk P-nya ini. Nah, P-nya ini kan ini kemarin topi ini adalah taksiran kerugiannya atau taksiran tadi misalnya hewan yang terdampak berapa ekor. Baru dikalikan dengan P tadi, harga dari unggas tersebut. Harganya dari mana? Nah, itu asumsinya tergantung dari kalian. Apakah mau pakai harga terbaru saat ini atau harga tertinggi yang pernah ada sepanjang jangka waktu observasi kalian atau harga rata-ratanya atau bisa harga terendahnya. Itu nanti akan mempengaruhi dari alfa yang akan kalian pilih. Berarti kan sampaikan asumsinya kenapa menggunakan misalnya harga tertinggi karena dianggap itu adalah nilai kerugian yang tertinggi akan dihadapi. Dengan alfanya kami mengambil 1, Bu. Jadi alfa itu adalah rasionya ya, persentase harganya. Dari 0 sampai 1. Maksudnya 1 apa? Berarti kalian mengasumsikan optimis bahwa harga tersebut ya paling tinggi di harga tersebut. Karena kan dikali 1 kan. Tidak ada asumsi ada penurunan atau kenaikan lagi. Oh ya lupa maaf. Kalau untuk persentase ini tidak 0 sampai 1 karena dia bisa kalau seandainya harganya lebih tinggi dari asumsi yang kalian ambil. Tapi kalau seandainya tadi kasus pertama yang saya sebutkan adalah diambil harga tertinggi terus alfanya 1 berarti dianggap sudah tidak mungkin harganya akan melebihi itu. Dan kalian mengasumsikan bahwa nilainya tidak akan lebih turun dari harga ini karena ini adalah nilai risiko yang paling tinggi yang sudah diambil misalnya. Atau kalau ngambil nilainya adalah harga rata-rata, tadi misalnya harga rata-rata per kilo selama periode observasi kalian, lalu persentase harganya misalnya diambil, kan bisa di atas 1 dan di bawah 1 ya. Untuk yang di atas 1, berarti dianggap harga nanti ke depannya akan lebih tinggi dari harga rata-rata selama periode observasi tersebut. Kenapa? Mungkin kalian akan menambahkan referensi karena ini Bu ada kemungkinan lonjakan dari misalnya permintaan ayam ke depannya sehingga akan mempengaruhi nilainya. Mungkin seperti itu kan semakin tinggi permintaan akan semakin tinggi harga. Atau asumsinya adalah kalian menggunakan karena tingkat suku bunga ke depannya tingkat inflasi ke depannya akan lebih tinggi dibanding sebelumnya sehingga akan ada perubahan harganya yang akan semakin meningkat, maka alfanya bisa jadi 1, sekian atau mungkin 2, sekian. Kalian mengasumsikan harga nanti di masa yang akan datang 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya, misal seperti itu. Atau yang kalian ambil alfanya adalah kecil dari 1, berarti ada asumsi bahwa harga ayam tadi akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena begini Bu, secara tren harganya menunjukkan penurunan, di mana turunnya itu adalah sekitar rata-ratanya 0,2 penurunannya, berarti kan harganya nanti akan menjadi 0,8 kan, 1 kurang 0,2 berarti akan jadi 0,8 harga selanjutnya.
Berarti kan turunnya sekitar 20% Bu kalau dari trennya. Itu misalnya ya. Dari trennya harganya turunnya 20% sehingga kami mengambil alfanya adalah 80% atau 0,8. Nah, itu beberapa asumsi yang bisa diambil terkait harga dan alfanya. Jadi alfanya tidak apa-apa satu kalau memang asumsi yang kalian ambil itu sudah sangat memenuhi keadaan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Ini untuk menentukan nilai kerugian yang akan ditanggung atau nilai yang akan dibayarkan. Jadi dianggap klaim yang akan nanti dibayarkan karena kan kita tidak punya data klaim yang pernah diajukan. Jadi kita akan membuat suatu simulasi dengan model kerugian yang sudah kita punya, berarti kita punya taksiran berapa ekor, saya pakai yang hewan karena tadi yang muncul case-nya yang unggas ya, berapa ekor ayam yang mati misalnya sehingga tidak bisa dijual. Nah itu kan dari game Utopinya kemarin, jadi nanti kalian bikin daftar tabel dulu hasil taksirannya dengan menggunakan model dan data variabel prediktor yang kalian punya. Baru nanti harga itu kalian coba searching. Tadi seperti tadi pertimbangannya yang saya sebutkan. Nah, baru nanti kalian tentukan alfanya mau di berapa. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya Bu, tadi mungkin udah dijelaskan atau belum sama Ibu? Soalnya jaringan saya agak jelek ya Bu. Nilai atau harga dari hasil produksi itu nilai per ekor ayamnya kalau misalnya unggas gitu Bu? Ya, tergantung data di daerah tersebut harganya pakai ekor atau pakai kilo. Oh, gitu Bu. Kan kalau ayam itu beda daerah kadang beda ya ininya. Ada yang daerahnya pakai per kilo gitu jual ayamnya, ada yang pakai per ekor gitu. Kalau misalnya di daerah tersebut variatif Bu, ada dua, ada yang kilo, ada yang itu gimana Bu? Kalian ambil salah satu ini aja asumsinya. Kalau yang kalian punya dari model kerugian kemarin adalah banyaknya ekor ayam yang akan mati, ya udah ambil harga per ekor. Kalau misalnya yang kalian modelkan kemarin adalah banyaknya kilo yang akan hilang gitu ya, maksudnya yang tidak bisa dipanen atau yang tidak bisa dijual, berarti ambil harga per kilo, tergantung punya kalian. Gitu. Oh, paham Bu. Terus persentase daripada harga ini kan konversi. Persentase harga ini kan Bu, kita tentukan berdasarkan asumsi-asumsi yang telah kita research dulu sebelumnya gitu ya Bu ya? Iya, kondisi nah, terus kan sudah baca makro. Terus? Iya Bu, berarti bisa dilihat gak sih Bu, contohnya gini, kami melihat kayak harga ayam kan cukup fluktuatif ya Bu ya, bahkan di Lampung pun naik turun gitu, tapi lebih seringnya naik. Itu bisa aja kami pakai harga yang ini seandainya Bu emang ternyata tuh lebih cenderung naik terus daripada turun itu jarang gitu. Bisa nggak kalau kami naruh itu alfanya 100% gitu Bu? Karena kami tahu nih harganya bakal naik terus gitu. Boleh, tapi kok 100% kan berarti satu kan ya? Kalau satu diasumsikan bahwa tidak akan ada kenaikan lagi di atas itu. Kalian mengambil nilai yang sama gitu. Oh gitu ya Bu ya? Kalau 100%-nya adalah 1 ditambah, berarti alfanya adalah 1 ditambah nilai kenaikan tadi, ya silahkan. Berarti 1 plus 100% 2 kan. Berarti dianggap nilainya nanti akan jadi 2 kali lipat misalnya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kami naruh harga alfanya 1, itu misalnya harga per kilonya itu 40.000. Nilai ini tuh nggak bakal naik lagi Bu kalau misalnya kami pakai alfa 1. Ya, asumsinya gitu. Jadi alfanya itu kalau 1 berarti nilainya ya kalian ambil harganya 40.000 nanti untuk masa yang akan datang tetap. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, jadi alfa itu akan mempengaruhi nanti perkiraan harga di masa yang akan datangnya. Kan berarti perkiraan kerugian kan. Gitu. Ada lagi dari kelompoknya Edward sebelum kelompoknya Mei. Tadi kayaknya Melda raise hand. Oke, kalau tidak ada kelompoknya Mei bagaimana? Bu, mau nanya Bu, kan di kelompoknya itu livestock ya Bu tentang sapi. Nah ini kan ngomongin masalah harga ya Bu. Kalau misalnya sapi kan pada umumnya kan dijual potongan Bu, dan kami juga ngambil datanya itu
tentang sapi potong kayak gitu Bu. Nah jadi untuk nentuin harga per ekornya kan berarti kita harus ngaliin berat badan sama harga per kilonya gitu kan ya Bu? Betul, berarti kalian konversi dulu. Kalau kemarin yang kalian modelkan adalah berapa ekor yang sakit atau mati, kalau nggak salah kelompoknya itu ada penyakit ya? Iya Bu. Tapi responnya Nah itu, kematian Bu. oh langsung kematian. Berarti dianggap dia kalau cuma sakit nanti akan diberi treatment gitu ya. Nah berarti kalau kematian dikonversi, kalau kematiannya per ekor misalnya, berarti dikonversi nih. Asumsi kalian rata-rata. Tapi kemarin kalian bukannya dibagi ya, ada usia muda, usia anak-anak, gitu ya kalau nggak salah ya. Kan kita pakai responnya ini ya Bu, sapi yang mati. Terus itu kan penyebabnya ada yang penyakit, terus sapi yang usia anakan, usia muda, dewasa, sama populasinya Bu. Berarti kalau usia anakan itu kan lebih enaknya sih pakai biaya input ya kalian. Untuk membesarkan sapi sampai usia anakan, sampai usia sedang, cuma kan itu nanti akan PR lagi ya. Diambil rata-rata beratnya aja. Jadi kalian coba cari informasi tambahan terkait rata-rata berat sapi itu kalau untuk yang dijual. Jadi diasumsikan. Oke Bu. Rata-rata rentangnya di mana nih? Misalnya berarti minimal sapi itu dijual di beratnya 10 kilo, maksimalnya ada mungkin 50 kilo. Nah, kalian mau ngambil apakah kalian bikin tiga skema misalnya adalah untuk yang batas bawah, batas atas, dan rata-rata mungkin seperti itu. Atau mau dicari berat yang memang berada di dalam rentang itu dengan ada nanti selang kepercayaan berapa misalnya, kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi dikonversi dulu ya. Jadi nanti hasil taksiran kalian yang game utopinya dalam bentuk ekor, nanti ada hasil tabel bawahnya adalah hasil konversinya dengan kalian tambahkan tadi informasi asumsi itu bahwa misalnya sapi itu berada pada rentang ini sampai sekian gitu yang memang untuk dijual. Gitu nih. Ada lagi? Kalau tidak ada, yang selain hewan ini aman sampai di sini. Selain hewan, maksudnya selain objeknya hewan, untuk objeknya tanaman. Kelas manusia salah ya, maaf saya salah. Untuk yang objek observasinya selain hewan, objeknya tanaman, ada yang kendala atau masih aman sejauh ini? Ibu bisa di. Iya Nabila. Nah, izin bertanya Bu. Nah, kelompok saya itu Bu kan paprika. Dan saya tuh ngambil asumsi udah harga input selalu dalam produksi 1 hektar gitu Bu. Dari satu jurnal yang itu kan pakainya udah yang pakai budidaya greenhouse ya Bu. Jadi itu udah semua include gitu Bu biayanya. Itu boleh dipakai nggak Bu? Boleh, malah bagus. Berarti kalian tidak perlu pakai alfa sama P-nya kan? Kalian langsung berarti game utopinya itu udah dalam bentuk nominal kerugiannya, besarnya kerugiannya kan? Berarti ekspektasi LT-nya adalah dari game utopinya. LT itu adalah per periode waktu ya, makanya ada indeks T-nya. Langsung aja berarti kelompoknya. Berarti kan, nah saya itu Bu, itu untuk 1 hektar ya Bu. Jadi saya kali per luas setiap tahunnya gitu Bu, luas tanam. Kayak gitu ya Bu? Atau gimana? Tunggu, itu jumlah kerugiannya kan per hektar ya? Iya. Oh, sudah per hektar, berarti nanti kamu tidak perlu dibawa ke per hektar lagi. Ya sudah, dalam bentuk per hektar saja tidak apa-apa. Karena nanti ujung-ujungnya, kenapa tadi saya butuh dibagi jumlah luas tanam, takutnya yang kalian modelkan adalah untuk keseluruhan yang ditanam dari
daerah tersebut. Jadi kan kita memang nanti ujung-ujungnya akan mencari berapa nih premi kalau misalnya tanaman berarti misalnya per hektar atau mungkin per meter kuadrat gitu ya. Pokoknya dari luas lahan, per luas lahannya. Jadi apakah mau ngambil luas lahannya dalam bentuk meter kuadrat atau per hektar. Itu kalau untuk yang tanaman. Kalau untuk yang hewan ya tadi bisa per kilo atau mungkin per ekor gitu. Jadi kalau dari kelompok Nabila sudah per hektar ya sudah tidak apa-apa. Berarti nanti tidak perlu tadi kamu asumsi yang berapa jumlah yang di cover karena sudah dalam bentuk hektar gitu. Malah lebih simpel. Kan sudah dapat G-mu-topinya itu sebagai ekspektasi loss dari setiap periodenya, nanti tinggal dirata-ratakan aja. Diambil berarti preminya adalah rata-rata dari kerugian yang memang dialami dari setiap dari setiap periode waktunya. Gitu kalau untuk kelompok Nabila. Baik Ibu. Jadi kemarin Ibu ke kelompok kami itu udah ngirim progres. Udah Ibu baca-baca belum Ibu? Yang di GCR ya? Iya Bu. Itu yang di GCR belum sempat saya buka. Tadi kita masih terakhir kelompoknya siapa yang ngirim? Ya, yang late tadi pagi atau kemarin? Kelompok Mei atau kelompok siapa ya Mei? Kalau tidak merasa, saya Bu. Berarti saya baca email ada yang submitted late. Belum saya lihat semua. Nanti mungkin sebelum kalian progres selanjutnya nanti akan saya lihat. Kan ini setelah ini pertemuan terakhir untuk tatap muka ya, tatap muka di kelas. Ya kelasnya bisa daring bisa luring kan. Ini terakhir nanti tinggal yang kemarin saya bilang adalah untuk semacam asistensi kalian lapor progresnya. Jadi nanti satu persatu biar ini aja sekalian. Tapi saya baca sebelum itu. Berarti minggu depan udah mulai lapor progres. Gitu Nabila. Kenapa? Memang ada kendala apa kira-kira? Enggak, make sure aja soalnya yang diasumsi itu kan. Jadi setiap tahunnya saya buat untuk lahan itu kan beda-beda Bu. Jadi saya kalikan dulu luasnya, baru saya rata-rata gitu Bu. Atau besok saya sama kelompok saya asistensi sekalian ya Bu. Boleh. Oh jadi awalnya kamu tidak dapat per hektar, dapat untuk kamu kalikan luas, sudah dapat per hektar, terus kalikan dengan luas tanam di masing-masing periode waktunya, baru dicari rata-ratanya. Iya kayak gitu Bu. Oh, ya emang itu tujuan untuk preminya nanti sebenarnya dirata-ratakan gitu juga. Kalau sudah itu ya dan nanti sekalian aja waktu update progresnya. Nanti kalau gitu. Terima Bu. Ya. Yang lain ada sampai di sini aman? Bisa di kolom chat, aman atau tidak? Ibu mau nanya sekali lagi, boleh nggak Bu? Boleh, Mei. Bagaimana? Masih belum ini Bu, mau memastiin aja gitu Bu. Nah ini kan di rumusnya alpha kali P kali G-mu-topi kan ya Bu. Nah berarti tugas kita kan nyari P itu tadi kayak kami harga per ekor sapinya gitu kan Bu. Nah harga per ekor sapi itu untuk dimasukin ke rumus ini untuk satu ekor sapi atau kami harus kalikan ke populasi atau ke tingkat kematian atau ke sapi yang mati gitu Bu. Saya masih belum ngucun di sini Bu. Oh, kan G-mu-topinya itu sudah banyaknya ekor yang mati kan? Iya benar Bu. Ya berarti P-nya adalah P per ekor, kan nanti tetap dikali sama jumlah ekor yang mati. Oh oke Bu, berarti itu harga untuk satu ekor sapi kan ya Bu? Nggak usah dikaliin kemana-mana lagi. Oke. Kalau kamu kalikan lagi ke jumlah ekor sapi yang ada, terus kamu kalikan dengan kerugiannya, nanti kuadrat dong kerugiannya. Besar Bu, pasti preminya. Benar Bu. Oke. Ada lagi? Sama-sama. Nah, yang alfanya untuk itu ya, untuk asumsi apakah ada perubahan harga dari harga yang kalian ambil dengan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi tadi untuk asumsi alfanya saya rasa sudah cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita lanjut. Berarti saya mundur sebenarnya lanjutnya. Yang tadi sudah, berarti ini juga sudah sebenarnya. Kita ke sini. Nah, ini
untuk yang diperhatikan adalah yang warna kuning. Kan tadi saya bilang adalah jumlah yang ditanam, atau kalau di sini sebenarnya YN itu hasil produksi normal per hektar boleh, atau tadi saya sudah sebut di awal nih, belum saya ganti sedikit, adalah jumlah atau luas tanamnya. YN itu luas tanam yang memang tidak terdampak, sebelum terdampak ya maksudnya YN-nya. Nah, gamma gunanya apa, Bu? Sama seperti tadi alfa sebenarnya, tapi gamma ini adalah untuk coverage-nya. Apakah memang semua yang ditanam itu akan dimasukkan ke pertanggungan atau hanya setengah dari yang itu? Misalnya data kalian adalah yang ditanam itu senilai 1.500 hektar. Oh, untuk yang ditanggung hanya 80%-nya. Kan kemarin kalau kita lihat yang di AUTP atau apa ya, kalau kerugiannya 75% ke atas gitu baru ditanggung. Nah gitu, bisa seperti itu. Berarti gamanya adalah di atas 75% misalnya. Jadi tergantung kalian mau membuat produk ini, berarti kan ini produk asuransi. Apakah 100% dari lahan yang ada, dari lahan yang ditanam itu akan ditanggung atau mungkin di bawah 100% penanggungannya. Oh, berarti yang ditanggung hanya 80% tadi saya sebut contohnya. Untuk kerugian yang dialami juga berarti hanya 80% yang akan nanti dibayarkan. Secara logikanya ke sana. Jadi gunanya gamma itu. Jadi gammanya boleh 1. Nah, ini gamma ini yang tidak boleh lebih dari 1 ya. Masa lahannya hanya ada 1.500, kalau gammanya 1,5 yang ditanggung lebih dari 1.500, lahannya siapa gitu ya yang akan ditanggung. Jadi gamma ini 0 sampai 1. Ya tidak mungkin 0, kalau 0 kan tidak ada pertanggungan yang ditanggung. Berarti berada di antara 0 sampai dengan 1. Gitu. Untuk yang ini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Untuk alfa gamma ini saya mengikuti yang ada di buku ya. Jadi di buku itu contohnya di Jepang case-nya. Jadi memang ada asumsi tadi alfa untuk perubahan harga, gamma ini adalah untuk proporsi atau persentase dari luas tanaman atau banyaknya hewan yang ditanggung sesuai dengan yang ada di lapangan atau memang hanya sepersekiannya yang ditanggung gitu. Makanya saya tetap memasukkan gamma tapi tidak melarang untuk gammanya sama dengan 1. Berarti semua lahannya tetap ditanggung begitu. Bisa dipahami? Ibu boleh ini enggak, Bu? Kan ini Bu dari tadi jelasinnya berdasarkan tanaman ya, Bu. Kalau hewan gimana, Bu? Kalau hewan tadi seperti di awal berarti ini bukan per hektar ya. Hasil produksi normal atau hasil tanam. Kalau hewan berarti tadi banyaknya hewan yang sebelum terdampak. Yang tadi saya minta data di awal tadi, yang itu Mei. Jadi misalnya nih di daerah kamu itu misalnya ada awalnya 1 juta ekor sapi. Nah berarti untuk yang dipakai adalah yang 1 juta itu YN-nya. Tapi untuk gammanya, apakah benar seluruhan hewan itu 1 juta itu yang dimasukkan dalam pertanggungan atau dalam polis asuransinya, atau hanya sekitar 70-an% atau mungkin cuma 50%. Kenapa? Karena dianggap tadi misalnya kamu ada yang usia muda. Karena yang usia muda itu belum masuk masa pertanggungan. Yang ditanggung adalah untuk usia-usia yang memang sudah bisa untuk dijual atau diperjualbelikan. Hanya 50% nih dari total 1 juta itu ternyata yang masuk kategori usia tua atau usia layak jual hanya 50%. Misalnya kayak gitu, Mei. Jadi gammanya menyesuaikan. Ya tidak apa-apa kalau gammanya sama dengan 1, karena mungkin ternyata lebih hampir semua sapinya itu adalah yang memang sudah siap untuk dijual gitu. Bisa dipahami nggak, Mei? Bisa, Bu. Bisa ya. Itu jadi YN itu adalah banyaknya luas tanam atau banyaknya ekor yang belum terdampak. Jadi awalnya kan biasanya di data ada tuh
Nah, baru nanti dikalikan dengan gamma tadi, persentase yang akan dijadikan pertanggungan. Tetap kalian pakai tuliskan asumsinya ya, memilih gammanya segitu karena apa? Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjut. Berarti kan tadi untuk I-nya sudah, untuk ekspektasi loss-nya juga sudah, baru kita lanjut ke sini. Kan ini udah ya, amount indemnity paid itu adalah ekspektasi loss tadi, amount of insurance adalah yang indemnity tadi, berapa banyak yang akan ditanggung, baru nanti akan kita dapat adalah rasio dari kerugian atau rasio dari kerusakannya. Itu nanti yang akan dijadikan dasar untuk menghitung preminya. Ini. Jadi ini makanya pakai T di sini, ada T-nya adalah per periodenya. Tergantung kalian periodenya harian, bulanan, tahunan. Tapi kalau dari yang kemarin-kemarin saya lihat kebanyakan kalian pakai tahunan. Nah, berarti T-nya anggap itu tahun. Nah, damage rate per period ini berarti berapa sih sebenarnya rasio kerusakan atau berapa besar kerusakan per ekor atau kerugian per ekor kalau kita berbicara hewan, atau per hektar tadi kalau kita berbicara tanaman, atau mungkin tanamannya bukan per hektar tapi per meter kuadrat. Nah, itu berapa besar kerugian yang dialami per periode waktu untuk per satuan dari objeknya yang diobservasi. Satuannya kan bisa ekor, mungkin bisa kilogram, atau mungkin tadi luas tanamnya bisa per hektar atau per meter kuadrat. Gitu. Nah, ini nanti akan didapat berarti besarnya kerugian atau besarnya kerusakan dari setiap periodenya itu. Berarti kan nanti kalian punya sesuai dengan taksiran tadi kan, misalnya naksirnya dari 2014 sampai 2023. Berarti nanti akan didapat besarnya kerugian untuk masing-masing periode tadi. Nah, kalau kelompoknya Nabila kan sudah punya langsung kerugian, berarti kelompoknya Nabila itu sudah sampai di sini sebenarnya. Untuk per masing-masing periodenya. Nanti preminya adalah rata-rata dari kerugian yang pernah terjadi tersebut. Walaupun yang itu kan kita modelkan ya hasil taksiran, jadi dianggap itu adalah kerugian atau klaim-klaim yang pernah diajukan oleh pemegang-pemegang polis. Karena kita belum punya data aslinya, makanya kita modelkan kan untuk berapa besar kerugian untuk masing-masing periode. Nah, untuk preminya itu rata-rata dari sana. Tadi kalau misalnya dari 2014 23 ada sekitar 9 tahun, nah rata-rata dari 9 tahun itu berapa kerugiannya, itu nanti yang akan diambil sebagai premi murninya, pure premiumnya. Karena kan belum ditambahkan biaya-biaya lainnya. Itu. Kalau biaya-biaya lainnya kan ada asumsi lain ya, itu nanti di mata kuliah lain aja, karena di sini kita cuma sampai untuk premium, sebenarnya tarif premi, tapi ini saya majukan sedikit karena berhubung kalian sudah sampai dapat nominalnya, jadi saya tidak pakai tarif premi, langsung ke premi yang di-charge. Premi murni ya, premi murni yang di-charge. Nanti baru ditambahkan loading-loading selainnya, itu tergantung kalau mau kalian kembangkan. Loadingnya apa, itu untuk penelitian-penelitian lebih lanjut aja. Di mata kuliah ini sampai dapat premi murni sudah cukup untuk CPMK-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah terbayang langkah selanjutnya dari yang kalian punya? Ibu mau mastiin berarti yang amount of insurance ini itu yang I tadi kan, Bu? Yang I tadi, indemnity-nya. Yang total yang akan ditanggung, yang ada gamma sama YN-nya. Oke, Bu. Udah, Bu, udah kebayang. Oke. Nah, sebenarnya kan di sini sedikit lebih sederhana ya dibanding yang sebelumnya. Cuma kan kemarin memang kalian belum membuat secara laporan, mungkin yang belum laporan baru PPT. Nah, makanya ini saya kasih waktu kan masih ada 3 minggu ya. 3 minggu sebelum presentasi untuk mempersiapkan luarannya, di mana setiap minggunya saya mau kalian menemui saya untuk melihat progresnya. Jadi nanti tidak ada waktu hari presentasi, Bu, kami belum selesai. Nah, itu kan ini ya tidak tercapai
pembelajaran kalian. Makanya tiap minggu ini sisanya adalah untuk kalian lapor progres. Jadi kalau ada kendala silakan dilaporkan ke saya waktu sekalian update progresnya. Jadi luarannya kalau saya bilang kemarin kan ada laporan, itu tolong dibuat secara rapi seperti laporan ilmiah kalian biasanya. Berarti ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, ada tujuannya, baru masuk ke tinjauan pustaka. Nanti baru masuk ke metode penelitian, dan untuk hasil pembahasan di bab 4, termasuk model yang kalian dapatkan itu di bab 4. Sebenarnya ada beberapa laporan ilmiah itu untuk modelnya saja, model yang didapatkan itu dibahas di bab 3. Di bab 4 adalah pembahasan saat kalian memasukkan data tadi, berarti dari mulai setelah dapat model G Mewtopy, bab 4-nya baru pembahasan. G Mewtopy-nya dimasukkan hasil taksirannya gitu dan sebagainya, itu ada yang seperti itu. Tapi kita pakai yang sudah sering kalian gunakan, tetap seperti biasa. Bab 3-nya adalah untuk metode penelitian. Bab 4-nya hasil pembahasan dari awal kalian punya data, apakah itu ada proses cleaning, filter, dan lain sebagainya. Ada proses uji parameter, uji distribusi sampai kalian dapat model. Sudah dapat model baru dilanjutkan dengan yang hari ini kita bahas sampai dapat premi di akhirnya. Baru nanti ditarik kesimpulan dan saran di bab 5. Itu untuk laporannya. Nah, selain laporan, itu kalian diminta juga untuk menyiapkan apakah itu bentuknya poster atau video. Jadi salah satu ya. Jadi luarannya ada 2, ada laporan, yang kedua boleh poster, boleh video. Video di sini maksudnya adalah bisa video animasi atau video kalian menjelaskan untuk hasil penelitian yang sudah kalian lakukan. Boleh seperti itu. Bisa dipahami? Bu, gimana Bu? Ya, Dor. Untuk videonya itu bisa nggak Bu kalau misalnya kita itu ngejelasin dari awal sampai kita dapetin premiumnya gitu Bu, tapi ntar kita tuh kayak dalam satu ruang Zoom atau gak Gmeet, baru ntar kita kayak buat PPT gitu. Boleh video itu, tapi usahakan seatraktif mungkin kalian menjelaskannya, bagaimana kalian mempresentasikan sesuatu untuk menawarkan, anggap ini adalah produk yang sedang kalian kembangkan. Gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Sudah aman? Semuanya sudah terbayang ini untuk hasil akhirnya sampai dapat premi, atau masih ada yang tadi belum atau ada kendala jaringan, masih belum tahu nih kira-kira apa saja yang dibutuhkan kalau memang ada yang kurang, atau apa saja yang tinggal dilaksanakan kalau sudah ada semuanya? Kalau diam, saya anggap sudah cukup, sudah bisa dipahami. Jadi silahkan kalau mau dilanjutkan mulai dari hari ini, untuk perhitungannya silahkan langsung dibagi nih, misalnya yang mengerjakan bagian ini siapa, ya kan sudah dapat hasilnya sampai akhir, tinggal membuat bentuk luarannya aja. Benar, cukup? Yang tadi waktu absen belum terabsen, kira-kira ada tidak sebelum saya akhiri nih? Marco, kamu kemana tadi? Iya Ibu, maaf tadi saya perjalanan ke ITERA Ibu. Oh, oke, kamu dari mana tadi? Dari kalau selama kelas saya masih mendengarkan, cuman sekarang saya sudah di ITERA, makanya tadi waktu dipanggil saya nggak jawab Ibu. Oke, minggu lalu kamu kemana? Minggu lalu saya kira absennya itu lewat form Bu, jadi saya waktu dipanggil juga saya nggak ada Bu. Cuman pas kelas saya ada kok. Kamu kirim formnya kemana? Jadi saya kira absen itu lewat form. Jadi
Saya nunggu formnya ternyata nggak ada. Cuman ya udah karena saya nggak lihat formnya, akhirnya saya nggak absen Bu. Oke, kamu ada screenshot bukti kehadiran minggu lalu dengan Ada, Ibu, tanggal nanti. dan jam? Nanti Iya, boleh jam saya ke kirimin saya ke ya. Ibu. Oke, silakan. Ibu baik. Ya, Marco, ada lagi selain Marco? Dani tadi kamu kemana? Tadi perjalanan ke kos Bu, jadi nggak ada jaringan Bu. Oke, Dani sebentar. Oke, sip. Thank you, Dan. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Terakhir sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti sampai jumpa minggu depan. Itu temui saya antara hari Kamis atau Jumat. Dan atau ya, kalau Kamisnya saya bisa, berarti bisa Kamis dan Jumat, atau Jumatnya saja. Karena saya sedang menunggu informasi untuk ini KKN ada dari desanya untuk survei. Jadi saya takutnya kalau saya bilang Kamis, nanti ternyata saya jadinya perginya Kamis. Jadi antara Kamis atau Jumat nanti saya infokan di grup aja. Cukup? Kalau cukup berarti sampai jumpa minggu depan. Semoga sudah ada hasil yang bisa didapatkan minggu depan. Terus berarti 2 minggu setelahnya itu kalian sudah bisa untuk mempersiapkan luarannya. Kalau begitu untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan maaf juga hari ini untuk pertemuan terakhir saya adakan dari